Sebagaimana ditayangkan sebelumnya, bahwa keberadaan Beji Antaboga sebagai wisata religi di tengah hutan pinus dan bebatuan seputar kawasan KPH Perhutani Banyuwangi Barat atau di Dusun Gunung Sari, Desa Sumbergondo, Glenmore, Banyuwangi. Perihal Beji Antaboga telah diyakini merupakan salah satu situs Resi Markandeya yang terbentang antara Gumuk Payung hingga Gumuk Kancil. Beji Antaboga adalah bergabungnya antara Padmasana dengan Lembu Nandini atau Padmasana Nandini sebagai simbol dari Purusa dan Pradana yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Padmasana Nandini dibangun pada lokasi tertinggi di area Puro Beji Antaboga. Selain terletak pada elevasi tanah tertinggi, Padmasana Nandini dibangun di atas sebuah gumuk atau bukit batu, sehingga untuk mencapainya harus menaiki anak tangga. Bangunan Padmasana Nandini terdiri atas sebuah Padmasana berukuran besar dengan arca Lembu Nandini di bagian kakinya. Adapun di selatan gumuk tersebut, pada elevasi tanah yang lebih rendah, terdapat pohon beringin yang menaungi pelinggihan Siwa Buddha. Sedangkan pelinggihan Siwa Buddha berada di bawah pohon beringin tua besar yang diperkirakan telah berusia ratusan tahun. Dan di bagian bawah pohon beringin tersebut membentuk rongga yang bisa dimasuki satu orang untuk bermeditasi. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu. Pemirsa netizen dimanapun berada, kebetulan tim petualangan wisata mistis bersama Pak Mangku yang saat ini, beliau ini adalah yang mengawasi, mengelola sekaligus menjadi pemandu segala bentuk ritual bagi umat yang datang ke sini, yaitu di Antaboga. Ya. Kalau orang sini punya Ontobugo biasanya kan gitu. Nah, nama Mbak Mangku siapa? Nama saya Pak Gimin. Pak Gimin, gitu ya. Iya. Pak Gimin, sejak kapan Pak Gimin menjadi orang yang berperan di sini, Pak? Maaf sebelumnya saya sebelum mengucapkan apa yang ditanyakan dengan saudara kita saat ini ya, saya minta Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Rahayu. Maaf ini kalau Bapak
atau saudara kita ini tanya kepada saya sebagai mangku di sini yang ngawasi di sini di Antaboga ini sejak tahun 2011 mulai ditata di sini. Tapi kalau saya sebagai pemangku di desa di wilayah kita di Dusun Selorjo, Kecamatan Genteng, ya, itu termasuk mulai tahun 86. Oh, ini masuk kecamatan mana ini? Kalau di sini ini termasuk Kecamatan Glemor. Oh, Glemor ya. Yeah. Masuk di desa Sumbergondo, Sumbergondo, Kecamatan Glemor. Gitu ya. Ya. Nah, mulai awal di sini sampai sekarang, maaf ini kalau Bapak tanya seperti itu, ini saya menceritakan dalam sejarah awal di sini dibuka. Sebelum kita buka di sini sudah banyak sebagai orang ritual, sebagai orang kejawen. Nah, setelah itu sebagai kita kepercayaan kepada alam. Ya. Ini bahwa benar-benar di Weda kitab agama Hindu ini ada sejarahnya. Gimana sejarahnya? Jadi itu, Pak? kita telusuri awalnya ya. Ini dalam Weda kepercayaan orang agama Hindu itu kan ada Resi Markandeya. Resi Markandeya ini dulu awalnya itu dari Hindia, tapi sebetulnya orang dari Jawa, tapi dirawat orang India. Orang India. Di sana sudah mumpuni atau bahkan benar-benar sudah orang dikatakan orang suci. Ya. Akhirnya dia itu keluar lagi ke wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara. Setelah itu sampai ngelang-lang buana Nusantara di wilayah Gunung Salak juga pernah Salak Jawa Barat sana. Iya, untuk bertapa ya sebagai orang ritual itu kan tempat di pegunungan itu kan untuk bertapa. Iya, sampai di Gunung Semeru, sampai di Bromo, sampai di Gunung Raung. Di sini belum terakhir ya. Ini masih ada perjalanan, cuma di sini sudah punya ashram atau pedepokan. Kalau dikatakan orang Muslim untuk pondok itu ya. Dari sini sekitar arah timur, sekitar dari sini ada 4 kilo. Dari tempat ini ya. Ya. Ini sudah diketemukan. Di sana sudah ada candi dibentuk walaupun kecil, itu sudah diakui dengan cagar budaya. Terus sekarang di sana akhirnya melanjutkan perjalanan Resi Markandeya. Di sana melanjutkan perjalanan di wilayah Nusantara sampai di wilayah Basuki. Basuki berarti Bondo ya? Bukan. Basuki Bali. Oh, Basuki Bali. Yeah. Berarti nyebrang berarti ya? Nyebrang. Sebelum itu kan belum ada samudra. Ada waktu laut. Itu Bali sama apa? Jadi satu ya dengan Jawa ya. Terus gimana ceritanya itu? Di sana punya pedepokan atau ashram, juga membangun tempat suci. Di sana sebelum kita meletakkan batu pertama, itu sudah ada petunjuk kepada Ida Bedara yang Widi. Kamu jangan membangun di sini. Kalau kamu membangun di sini, pulanglah. Dulu, akhirnya pulang lagi ke wilayah Raung sini. Di sini banyak untuk duduk atau untuk bertapa dengan Resi Markandeya ya. Setelah itu akhirnya sampai ini di Gumo Payung itu sampai ke atas itu sudah ada yang ketemu satu itu di namanya Seling ya, kalau tidak salah Seling. Itu sudah diketemukan air terjun di namanya Tirta Wingit. Tirta Wingit, jadi air sudah, yang angker atau wingit ya. Tirta Wingit itu sudah diketemukan dan sudah dikasih tanda untuk pelinggih kecil untuk siapapun nanti dalam kepercayaan di situ bahwa benar-benar untuk pertapaan Resi Markandeya, bahkan di situ ada roh-roh sucinya, itu sudah dikasih tempat untuk kita misalnya masang dupa atau masang canang sari, apapun syarat-syarat kita ritual yang kita percaya untuk kita memohon. Ini ada
imbalan kepada kita, ada yang tempat untuk menaruh. Oh gitu. Ya. Nah, setelah itu akhirnya duduk di sana sampai di Gumuk Kancil. Di Gumuk Kancil dulu sebelum Resi Markandeya itu kan sudah Sugihwaras namanya. Nah, di sana akhirnya duduk. Di sana tidak punya pawisik atau tidak mendapat anugerah kepada Yang Widi, akhirnya larilah ke Antaboga. Ke Antaboga, akhirnya duduklah di sini. Di tempat ini ya? Ya, di tempat ini. Nah, di tempat ini, maaf, ini sebagai simbol atau apa itu, untuk kita percaya bahwa benar-benar Sang Hyang Resi Markandeya duduk di sini. Ini tempatnya di situ dan sebelahan. Maksudnya di dalam sana? Di dalam sana ya. Berarti nanti ke sana nanti ya? Di sana, sebelahan itu sebetulnya lingga dan yoni, karena tertutup akar dan batu. Ini tidak kelihatan, yang kelihatan ya sebetulnya di dalamnya batu itu lingga. Oh gitu, batu lingga berarti ya? Yeah. Batu sejarah itu. Yeah. Nah, setelah itu duduk di sini dapat petunjuk atau dapat sinar-sinar suci. Kalau kamu membangun di wilayah Basuki, carilah Pancadhatu. Apa? Ya, Pancadhatu ya di tempat Pancadhatu. sini. Nah, Pancadhatu itu emas, perak, tembaga, kuningan, dan besi. Makanya ini penemuan-penemuan sampai sekarang ini siapapun yang bikin bangunan itu tetap menggunakan 4 unsur Pancadhatu. tadi. 4 unsurnya itu ya. 5 unsur ya. Makanya ini contoh kalau orang bikin rumah di atas itu namanya kan kalau penuwun ya. Itu bukan kebanyakan ya. Termasuk 50% kan dikasih emas. Ya. Makanya sampai turun-temurun ini siapapun yang bikin bangunan besi juga tidak ketinggalan. Nah, setelah menemukan di sini Pancadhatu, akhirnya berdiri, larilah lagi ke wilayah Gumuk Kancil. Gumuk Kancil itu sebagai desanya, wilayahnya Sugihwaras. Akhirnya di sana ada sebagai pengikut Resi Markandeya dulu. Nah, Resi Markandeya di sana melukar baju resi. Nah, melukar baju resi, bajunya ditaruh di candi, sekarang dibikin candi. Itu sebelahan candi itu kan ada yang naik ke atas, di atas itu ada untuk naruh pakaian. Setelah itu pulang lagi ke wilayah di Padepokan di wilayah Gumuk Payung. Dan masyarakat Sugihwaras dulu ada yang ikut, yang pernah menjadi anak buahnya atau muridnya, yang murid-muridnya itu ada yang ikut ke wilayah Gumuk Payung, akhirnya ikut lagi ke wilayah Basuki. Ya. Setelah di sana membangun selesai ya belum selesai ya, sudah dinamakan tempat suci. Di sana akhirnya sebagai masyarakat yang ikut Resi Markandeya turunlah ke wilayah Raong. Raong Taru di wilayah Bali. Nah, di sana akhirnya Resi Markandeya dengan teman-teman itu bikin candi atau bikin tempat suci itu sudah selesai. Akhirnya dia larilah ke timur ke wilayah Lombok Rinjani. Oh, daerah Rinjani. Setelah di sana membangun juga tempat suci. Nah, di sana sudah jadi tempat suci, larilah lagi ke wilayah Bali, ke wilayah Basuki. Makanya di sana dinamakan Bali. Ini sudah di Basuki itu pulang lagi ke wilayah Raong, kembali lagi di wilayah Bali lari lagi ke Rinjani,
Rinjani sudah selesai, kembali lagi, makanya di sana dinamakan Bali. Di sana di Bali langsung ke wilayah Uluwatu. Nah, di sana sudah membangun tempat suci sebelum selesai. Di sana Resi Markandia kalau meninggal itu jasadnya itu di mana? Kalau moksa itu tempatnya di mana? Makanya kalau masalah sejarah, kalau Bapak tanya seperti itu, ini sejarah perjalanan dengan Resi Markandia. Dan di sini dinamakan Ontobugo. Karena apa? Yang memberi petunjuk atau yang memberi keberkahan kepada Resi Markandia sampai tumurun anak cucu kita semua sampai sekarang. Makanya di sini sebelum kita bangun seperti ini dulu sebagai orang ritual, sebagai orang kejawen itu banyaklah di sini. Nah, setelah di sini sudah menemukan di sini bahwa benar-benar di sini untuk tempat ritual bisa menenangkan diri, menyejukkan dengan dalam pikiran, kita bisa mendapatkan sinar suci dan anugerah. Muncullah kita bangun seperti ini, dan seperti pembangunan seperti ini adalah juga orang Hindu, tapi disponsori dengan orang Katolik. Oh, yang sponsori malah orang Katolik. Orang Katolik. Ya. Jadi yang sponsori orang Katolik, tapi donatur dari orang Hindu. Gitu. Dan di sini dibangun seperti ini bukan untuk cuma orang Hindu, bukan. Berbagai agama ya. Karena di sini nama Ontobugo. Onto itu maaf ini saya jelaskan sedikit. Nanti kita Bapak sendiri bisa mengemas nanti gimana caranya. Nah, kalau nama Ontobugo ini banyak yang belum tahu. Ini saya jelaskan, Ontobugo, onto itu kan sebagai tirta. Tirta ya. Buga itu adalah makanan. Makanya kita hidup tanpa ada tirta atau makan, ya mungkin tidak bisa hidup. Makanya di sini di Ontobugo ini yang memberi kesejahteraan atau kehidupan apapun yang hidup di daerah atas, sini ya. Bukan di atas sini. Di alam ya. Termasuk yang di alam semesta ini. Walaupun di luar daerah itu tanpa ada Antaboga. Berarti di sini Antaboga atau Ontobugo ini sebuah simbol filosofi yang memaknanya untuk bisa hidup ini harus terpenuhi dua hal. Pertama adalah air, onto, kemudian boga atau jenis-jenis makanan. Itu berarti makanya tumbuh-tumbuhan dimanapun tempat, walaupun di atas gunung, itu tanpa ada air tidak bisa hidup. Makanya disinilah sumber-sumber kehidupan atau sumber-sumber kebahagiaan kita semua. Dan di sini dibangun tempat-tempat suci seperti ini. Ini bukan dipakai dengan orang satu golongan. Berbagai agama ya. Berbagai agama. Bahkan di sini ada musola. Musola berarti untuk Islam. Terus ada Bunda Maria. Ada Yesus. Ada Dewi Kuan Yin. Ada Padmasana dan Lembu Nandini. Jadi di sini agama. Ya, di sini adanya Antaboga ini untuk merukunkan atau menyatukan dalam keyakinan kita semua. Jadi di sini tidak ada tentang ajaran agama. Adanya tentang kerukunan dan kehidupan kita bersama. Berarti tidak menonjolkan tentang ajaran agama, tapi kerukunan beragama. Nah, gitu ya. Jadi nanti jangan keliru nanti. Misalnya contoh ini, sebagai saya pemangku di sini, misalnya sebagai orang Muslim ya. Terus di sini memohon kepada saya mangku, tolong saya memohon kepada Ida Betara Antaboga, harus saya melayani. Jadi tidak ada perbedaan walaupun orang Muslim, orang cacat, orang buta, orang apa atau apapun bentuknya ya. Maaf, saya sebagai pelayan di sini harus kita melayani sebagai siapapun yang datang ke sini. Pak, tadi sebutkan dulu Bali dengan Jawa ini jadi satu.
terus sekarang balik bisa terpisah itu gimana ceritanya? Itu Resi Markandia waktu pulang, Heeh. pulang, kamu pulanglah ke wilayah Raung. Jadi kan membawa tongkat, jadi digariskan. Oh, jadi Ada garis. waktu itu tongkat yang diberikan itu dibawa itu Untuk membelah. Ya membelah. Ini wilayah Bali dan ini wilayah. Oh, membagi ya berarti ya. Wilayah Jawa. Berarti sang resi membagi wilayah itu dengan tongkatnya. Makanya Berarti dikenal apa terusan itu? Selat Bali itu. Selat berarti? Bali. Oh. Makanya di sana ada namanya Naga Basuki dan Naga Taksaka. Sebetulnya sama. Di sini ada Ontobugo dan Ontobaruno. Itu sebetulnya satu. Cuma namanya yang beda. Katakan satu makna, satu tujuan, mana-mananya nama-namanya beda. Ya. Kalau di sini Ontobugo ini termasuk yang merawat di lingkungan sini, di wilayah Bumi Pertiwi. Oh, penjaga berarti ini. Iya, yang merawat di Bumi Pertiwi. Kalau Nogobaruno ini yang merawat di wilayah Samudra. Oh, Nogobaruno itu berarti urusannya itu untuk di darat. Untuk bukonya. Ya, untuk bukonya. Ontobaruno itu yang menjaga di Samudra. Oh, nah, di Naga Basuki ya seperti itu. Naga Basuki yang di darat, Naga Taksaka yang di samudra. Sebetulnya sama, cuma nama-nama sebutan itu yang beda. Sebutannya. Ya, bahkan sekarang di sini, maaf, ini sebagai kepercayaan umat Hindu di Weda. Ini ada kepercayaan Trimurti. Tiga murti itu ke dalam kesaktian. Jadi kalau siapapun, kalau bukan umat Hindu, walaupun orang Muslim, itu kalau punya kepercayaan 3 penjuru, itu dalam pondasi kita semua. Kita pondasinya orang hidup yang di dunia. Contoh, ini kita lahir, hidup, mati. Itu pondasi pegangan kita hidup di dunia. Dan di sini ada Tirta satu dari Dewi Uma yang depan sana ya, untuk peleburan. Di Gedongan Dewi Gangga untuk kita penyucian. Di Bedaweng Nale ini untuk permohonan. Makanya ada 3 titik Tirta ini dalam kekuatan kita hidup. Makanya kalau di Weda, kepercayaan agama Hindu, ini yang paling pokok Trimurti harus kita pegang yang teguh. Karena apa? Kita tanpa Trimurti itu pasti kita bisa lebur. Oh gitu, Pak. Ya. Terus kelengkapannya untuk ritual di sini apa aja, Pak, yang harus dipenuhi, Pak? Kalau masalah perlengkapan kita ritual, memohon kepada Ida Bedara atau yang di atas, maaf, kalau umat Hindu itu sebetulnya gini, ada 3. 1 air, 2 api, 3 bunga. Itu kelengkapannya. Itu sudah mewakili. Berarti api tadi termasuk diwakili oleh dupa gitu ya. Terus air, terus bunga. 3 itu yang paling unsur penting ya. 3 itu. Tapi di sini maaf, walaupun dia itu datang di sini tidak membawa syarat, karena itu bukan terpaksa ya. Kebetulan saya lewat, kok di sini ada seperti ini, saya akan masuk. Kita memohon kepada yang di atas, silahkan. Kalau bicara dengan saya, minta saya antarkan, ya harus kita melayani sepuas-puasnya. Dan saya sudah membicarakan atau ngasih tahu, kalau di sini Ida Bedara tidak mohon. Yang dimohon cuma 1, di dalam hati pribadi. Maaf kalau Bapak tidak membawa sarana alat ritual tadi. Ya, 1 dupa. Di sini air sudah ada,
dan bunga, saya sudah ada persiapan. Oh gitu. Jadi untuk Pak Mangku ini menyiapkan segala kebutuhan jikalau ada yang orang pengunjung atau yang hendak melakukan ritual tidak membawa kelengkapan tersebut. ya, Gitu ya. yang penting di sini mari kita jaga alam semesta di sini dan Sang Hyang Antaboga di sini, jangan sampai kita kotori, dan jangan sampai kita bikin ulah, jangan sampai kita untuk memohon kepada apa ya, contoh misalnya di sini saya minta kekayaan, mungkin saya itu masalah itu saya tidak bisa jamin. Tapi kalau di sini minta keselamatan dan sinar suci, maaf ini di depan Antaboga ya, Resi Markandeya Ida Bedara, ini misalnya saya salah kata, maaf ini ya, saya minta maaf. Di sinilah saya bisa melayani, bukan membantu kebutuhannya perantara di sini itu. Kalau gitu kalau ini tadi disebutkan ada simbol batu lingga sama terus ini maknanya ini penjaga atau siapa? Ada patung ini menggambarkan. Ini patung ini gambaran Resi Markandeya. Oh gitu. Ya. Jadi bentuk, maaf ini ya, ini cuma simbol ya, bentuknya Resi Markandeya dulu ya. Bukan persis atau ya. Tapi ya, setidaknya menyimpulkan gitu. Ya. Kalau di dalam maknanya kan ada juga itu patung itu sama batu lingga. Ya makanya itu untuk. Oh di dalam itu sama dengan ini berarti ya. Jadi di dalam itu untuk tempat duduknya, lingganya di depan. Oh gitu. Ya. Mungkin kalau berkenan Mbak Mangku kita ke sana dulu biar tahu gambarnya. Oh iya, bisa. Oke, monggo. Om Abik Namaste Namasida Om yang Trikarma Dewa yang para yang meremang jasa sabdasunyo Dewa Wira Anugrah Sida Sida Praja Janat Mijil saking Sang Hyang Dewa Sisawar ing sukma sing padang ya Namaswa Om Ang Sama Sampura Namaswa. Ya, berarti ini yang digambarkan itu berarti ya. Yeah. Maaf di sini di luar itu ada patung Resi Markandeya. Untuk simbol-simbol di sini juga nih. Ini bentuknya Resi Markandeya ya, walaupun tidak persis. Ini bentuknya Resi menggambarkan seperti ini. Dan di sini inilah. Ini di dalamnya ini ada lingga. Oh di dalam sini ya? Iya. Tertutup. Karena sudah tertutup batu dan akar ini. Ini kan kita berada di bawah akar ya, di bawah lingkaran akar pohon beringin. Pohon beringin ini diperkirakan berapa usianya Mbak Mangku? Kalau masalah tanya pohon beringin, maaf ini ya, saya tidak bisa menjelaskan yang paling detail. Ratusan tahun tapi ya. Ini mungkin, maaf ini Resi Markandeya atau perjalanan Resi Markandeya duduk di sini, menemukan di sini kamu mencari Pancadhatu. Ini sebelum tahun Masehi. Sebelum tahun Masehi sudah ada berarti ya? Iya. Berarti pohon ini luar biasa berarti lamanya ya? Makanya saya tidak bisa menjelaskan. Mulai dulu nenek moyang tahu di sini ya sudah namanya Antaboga. Ini sudah pohon ini sebesar seperti ini. Oh gitu, tetap bertahan. Iya. Jadi kalau masalah umur tidak ada yang tahu. Yang tahu ini adalah alam. Ya, ini pun cukup Mbak Mangku. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi kami berdua tim petualangan wisata mistis
ditemani Mbah Mangku ini menjelaskan secara detail bagaimana perjuangan sang resi di sini sebagai titik sentral ya. Jadi pada kekuatan bahwa hidup itu terpenting adalah dua hal yang harus dipenuhi, yaitu pertama onto, tadi onto, yaitu mananya air, kemudian buga adalah menu-menu makanan. Itu yang utama ya dalam hidup untuk bisa bertahan, dan di sini semua terpenuhi kan begitu. Ini sentral itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mengingat kita ada di tempat yang suci dan disakralkan saat Indonesia berduka Mbah Mangku ini akibat daripada virus corona. Mudah-mudahan segera nyah dari bumi pertiwi Indonesia umumnya dan Banyuwangi khususnya, dan tidak ada lagi korban-korban berjatuhan. Astungkara. Tujuan kita berbakti di sini memohon kepada beliau untuk menolak atau menyisihkan jangan sampai masyarakat wilayah Banyuwangi kena virus corona, dan juga Indonesia secara umum kan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Salam Rahayu, sejahtera kita semuanya.